Pemerintah Kota Bima menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 di halaman kantor Wali Kota Bima Minggu 10 April 2022. Upacara yang berlangsung sore hari itu dihadiri oleh Bupati Bima Hajah Indah Damayanti Putri SE, Bupati Dompu Kader Jailani, anggota DPR RI Haji Muhammad Syafruddin, pimpinan dan anggota Dewan Forkopimda Kota Bima, dan lainnya. Di HUT ke-20 Kota Bima ini mengusung tema membangun bersama rakyat menuju Kota Bima setara dan mandiri. Wali Kota Bima yang bertindak sebagai inspektur upacara membeberkan tentang sejumlah kemajuan pembangunan Kota Bima. Di samping itu, sejumlah penghargaan yang diterima atas sejumlah prestasi. Pada upacara tersebut, dibacakan juga sejarah singkat Kota Bima yang disampaikan Asisten 3 Setda Adisan. Usai upacara, Wali Kota Bima juga menyerahkan sejumlah penghargaan, mulai dari lurah yang berprestasi dalam capaian vaksinasi, Babinsa, dan Babim Kamtipmas, juga pemerintah kecamatan terbaik, OPD, dan lainnya. Pimpinan, saya Bilalin. Seluruhnya, siap! Para datang, kembali sampai kanan, Hasan. Kanan! Pembacaan sejarah singkat Kota Bima. Kota Bima terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Terdapat berbagai pertimbangan yang mendasari pembentukan Kota Bima. Ini adalah perwujudan dari aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bima, yang pada saat itu merupakan wilayah Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima. Selain pertimbangan politis, ada pula pertimbangan pengembangan ekonomi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditinjau dari pertimbangan politis, terdapat dua opsi yang harus dipilih oleh pemerintah Kota Administratif Bima sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada saat itu. Opsi yang pertama adalah pemerintah Kota Administratif Bima harus menjadi kota yang otonom, sedangkan opsi yang kedua adalah dihapuskannya status kota administratif jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom. Memilih opsi yang kedua berarti melupakan sejarah panjang 17 tahun menuju pembentukan Kota Administratif Bima. Oleh karenanya, masyarakat dan pemerintah Kota Administratif Bima harus mempersiapkan proses peningkatan statusnya menjadi daerah kota yang otonom. Apalagi batas waktu proses peningkatan status ini pada saat itu hanya sampai bulan Mei 2001. Melalui serangkaian proses penilaian oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya pada tanggal 10 April 2002, Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002 di Provinsi NTB disahkan. Hingga saat ini, Kota Bima telah dipimpin oleh putra-putra terbaik, yaitu pada
pada tahun 1997 sampai dengan 2003 berturut-turut dipimpin oleh H. Muhtar Wahab BA yang memimpin Kota Administratif Bima, Dr. Anus H. Mudar Arsyad yang juga memimpin Kota Administratif Bima, M. Nur SH sebagai pejabat pelaksana tugas Wali Kota Bima, serta M. Nur Alatif dan Umar Abu Bakar BA sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dipilih melalui proses pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima periode 2003 hingga 2008. Melalui pilkada langsung bulan Mei 2008, M. Nur Alatif kembali terpilih sebagai Wali Kota Bima dengan suara mayoritas didampingi oleh M. Quraish H. Abidin sebagai Wakil Wali Kota Bima untuk periode 2008 hingga 2013. Catatan duka sempat tertoreh dalam perjalanan Kota Bima, yaitu wafatnya M. Nur Alatif pada tahun 2010. Berdasarkan radiogram dari Menteri Dalam Negeri, M. Quraish H. Abidin diangkat menjadi Wali Kota Bima, melanjutkan masa jabatan hingga 2013. Setelah diangkat M. Quraish H. Abidin sebagai Wali Kota Bima, maka dipilih H. Rahman H. Abidin SE sebagai Wakil Wali Kota Bima melalui proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima tahun 2010. Pada pemilu kada Mei tahun 2013, pasangan M. Quraish H. Abidin dan H. Rahman H. Abidin SE kembali terpilih dengan suara yang mayoritas untuk melanjutkan kepemimpinan hingga tahun 2018. Kemudian pada periode 2018-2023, tepatnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada bulan Juni tahun 2018, terpilih secara demokratis pasangan H. Muhammad Lutfi, sarjana ekonomi sebagai Wali Kota Bima dan Ferry Sofyan, sarjana hukum sebagai Wakil Wali Kota Bima. Keduanya membawa suatu visi perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, tentu berkomitmen untuk memastikan suatu perubahan dapat berjalan sesuai dengan harapan melalui visinya, mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Wali Kota Bima selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Inspektur upacara, hormat, senjata! Gerak! Ampun, upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Bima ke-20 tanggal 10 April tahun 2022. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Tamu undangan dimohon berdiri. Pataka Kota Bima memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada bendera Pataka Kota Bima di Gerak! Senjata! Marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Semoga apa yang
perjuangkan dan cita-citanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta upacara hari ulang tahun ke-20 tahun 2022. Jika kita harus menghitung antara capaian dan tantangan, antara nikmat dan cobaan, maka sesungguhnya nikmat Allah kepada Kota Bima ini tidak terhitung nilainya. Meski di tengah ujian pandemi yang belum berakhir dan menguras seluruh tenaga pikiran dan juga mempengaruhi kemampuan finansial kita selama tahun 2020 hingga 2022 ini, namun beberapa agenda pembangunan masih berhasil kita laksanakan dengan baik. Meski di tahun 2021, keleluasaan fiskal yang tidak memadai, Kota Bima mampu menghadirkan bangunan yang cukup luar biasa di hadapan kita, yaitu sayap kantor Wali Kota Bima, di mana ini adalah mimpi yang juga diharapkan oleh para pendahulu pendiri Kota Bima pada tahun 2000 pada 20 tahun yang silam. Tentunya dengan penuh kebanggaan kantor ini kita persembahkan untuk seluruh masyarakat Kota Bima, agar pemerintah Kota Bima semakin melaju setara dengan kota-kota lainnya dengan kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dengan penuh kebanggaan yang luar biasa, juga kita telah mampu membuat satu gedung perpustakaan yang representatif yang kita persembahkan untuk Kota Bima. Selain itu juga Kota Bima bersolek menjadi lebih indah dan mengembangkan beberapa destinasi wisata. Kita sebagai sektor pengungkit utama, salah satunya adalah Pondok Wisata Kolo yang saat menjadi destinasi wisata baru di Kota Bima. Ada pula program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Juga program pembangunan di bidang keagamaan dengan bantuan kepada masjid musola yang ada di wilayah Kota Bima. Pembangunan yang ada ini tentunya tidak serta-merta menjadi kita berbesar hati. Semua ini terrealisasi karena dukungan berbagai pihak. Itulah salah satu dasar pemilihan tema peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bima yang ke-20, yaitu dengan membangun bersama rakyat menuju Kota Bima setara dan mandiri. Tema ini sekaligus mengingat bahwa tujuan dibentuk Kota Bima adalah salah satunya adalah mewujudkan masyarakat mandiri, dapat bersaing setara dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kita harapkan seluruh masyarakat Kota Bima dengan bergandengan tangan bangkit menjadi salah satu kota yang besar, berkarakter dan mendunia. Hadirin yang saya hormati, apa yang telah kita hasilkan selama 20 tahun terakhir ini ibarat barulah seujung kuku pada badan kita. Masih banyak yang harus kita wujudkan bersama untuk mewujudkan harapan kita bersama. Tentunya harus kita awali dengan penelitian, perencanaan sistematis, efisien, serta berkesinambungan, berdaya guna dan berhasil guna. Menapabila perjalanan kita 1 tahun terakhir, banyak suka duka yang kita lewati, ada pencapaian yang sedikit melegakan, tetapi di lain pihak masih banyak aspirasi masyarakat yang belum kita penuhi. Kita masih banyak bermimpi untuk kota ini. Bagaimana keterbatasan tidak lantas membuat kita surut. Jika kita punya mimpi, maka kita saatnya kita bangun dan wujudkan mimpi itu dengan terus bekerja menunjukkan dedikasi yang terbaik membangun daerah ini. Peserta upacara yang saya hormati, alhamdulillah beberapa program dan pusat pelayanan publik yang representatif telah kita mampu hadirkan di Kota Bima ini. Antara lain, penataan lapangan pahlawan, penataan pantai Pondok Wisata Kolo, pembangunan Puskesmas Kume, pembangunan Kelurahan Santi, pembangunan sayap kantor, pembangunan perpustakaan daerah, pembangunan kawasan baru. Dan ada pula program pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ujian pandemi COVID-19 setelah berlangsung, berupa pemberian berbagai bantuan usaha di berbagai bidang. Pada tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar 8 miliar, dilanjutkan di tahun 2021
sebesar 4 miliar. Program pemberdayaan tersebut meliputi bantuan usaha di bidang pertanian dalam bentuk usaha ternakan unggas, dan bantuan di bidang peternakan dan perikanan dalam bentuk bantuan alat tangkap dan bantuan kelompok usaha, bantuan pemberdayaan perempuan, kelompok tenun, usaha kecil menengah, kelompok usaha bersama, dan bantuan jaring pengaman sosial, yang kesemuanya ini diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan Smart City di tahun 2021 ini mulai bergeliat. Hal ini ditandai dengan peresmian Common Center yang merupakan satu-satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Common Center merupakan salah satu inovasi pelayanan publik, menyediakan berbagai informasi di lingkungan pemerintah. Salah satu layanan unggulannya adalah e-lapor. Inilah yang memberikan mendasari pembagian handphone kepada seluruh ketua RT yang ada di Kota Bima. Dengan aplikasi e-lapor ini, informasi data dari bottom to up bisa secara langsung dilanjutkan dan ditindaklanjuti secara tepat melalui e-lapor. Hadirin yang saya hormati, selain beberapa program pembangunan yang telah terlaksana, keberhasilan pemerintah Kota Bima juga ditunjukkan dengan pencapaian prestasi penghargaan pada tahun 2021 sebagai berikut. Piagam penghargaan atas dukungan pelaksanaan sosialisasi pelayanan kantor pajak syariah mandiri. 2. Piagam penghargaan sinergisitas terbaik kedua oleh Danrem 162 Wirabakti. Penghargaan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas komitmen memberikan pelatihan dan sertifikat keahlian kompetensi kepada pekerja migran. 4. Predikat B pada evaluasi sakit. 5. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK ke-7 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan Kota Layak Anak Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Smart Cloud dari Kemenpan RB. Penghargaan 3 teratas nasional predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021. Penghargaan Digital Inovasi Award kategori Digital Inovasi for Public Service. Penghargaan Kota Terbaik dalam Pembangunan Daerah di Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Peserta upacara yang saya hormati, semua pencapaian ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD Kota Bima, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bima, organisasi non-pemerintah, BUMN, BUMD, maupun berbagai komunitas masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ke seluruh elemen yang telah terlibat dalam membangun Kota Bima yang tercinta ini. Kita masih akan menghadapi banyak tantangan pada masa mendatang, namun kita memiliki modal yang kuat, yaitu hubungan harmonis antara eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, serta modal yang paling besar yaitu masyarakat Kota Bima. Berkeinginan besar untuk maju serta memiliki setia kawanan sosial, inilah kekuatan yang paling besar. Peserta upacara yang saya hormati, meski perayaan tahun ini dilaksanakan dengan sederhana, namun ada makna yang mendalam di hati kita, di mana tahun ini perayaan HUT Kota Bima jatuh di bulan yang penuh berkah, namun tetap kita laksanakan secara hikmat dan sukses. Untuk itu kita mengaturkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada kebersamaan sinergitas ini, juga ditunjukkan pula melalui dedikasi yang nyata untuk membangun Kota Bima yang tercinta. Peserta upacara yang saya hormati, hari ini juga kita akan menyerahkan beberapa penghargaan kepada Kelurahan Babisa, Babin Kantipmas, Puskesmas, Kecamatan Terbaik, dan Lurah Teladan dalam pencapaian vaksin dosis 1, dosis 2 di Kota Bima tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan himbauan sekaligus ajakan kepada kita semua. 1. Marilah bekerja sesuai tupoksi masing-masing dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Hiduplah kondisi kerja intern dan antar institusi secara mantap dan terus-menerus hingga dicapai satu kesatuan dalam membangun daerah. 2. Penegakan supremasi harus dimulai dari diri kita, bukan selalu dimulai dari aparat penegak hukum. ASN menjadi contoh ketaatan, ketertiban terhadap hukum. ASN menjadi solusi bagi setiap problem yang berkembang di tingkat
masyarakat, bukan menjadi bagian problem tersebut. Peliharalah hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun dengan susah payah. Pandailah bersyukur nikmat yang telah Allah berikan dan milikilah rasa optimisme di setiap saat. 4. Ciptakan wacana, inisiatif kreatif inovatif, milikilah dinamika yang tinggi dalam menjawab semua tantangan dan harapan masyarakat ke depan. Segenap peserta upacara dan warga Kota Bima yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tulus kepada seluruh pegawai lingkup pemerintah Kota Bima atas dukungannya telah ditunjukkan selama ini. Saya berharap semoga perjalanan birokrasi Kota Bima akan terus didukung dengan peningkatan etos kerja yang baik. Demikian pula halnya kepada seluruh elemen masyarakat atas berbagai bentuk dukungan dan partisipasinya selama ini dalam pembangunan Kota Bima. Dirgahayu Kota Bima ke-20. Wallahu muwaffiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bima, 10 April 2022. Wali Kota Bima, cap ditandatangani Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara pemberian piagam penghargaan kepada kelurahan terbaik dalam pencapaian vaksin COVID-19 untuk dosis pertama dan dosis kedua. Untuk itu diharapkan kepada masing-masing lurah yang akan kami sebutkan. Para dan tolong, sudah silakan direncanakan. Berjalan! Kami persilakan.